Tiba-tiba kepikiran sesuatu yang bikin dada kamu agak aneh. Seperti pertanyaan, hidup ini sebenarnya mau dibawa kemana? Atau, kalau waktuku nggak banyak, apa aku sudah hidup seperti yang aku mau? Biasanya kita cepat-cepat mengalihkan pikiran itu. Kita scroll lagi, buka notifikasi, atau sibuk dengan rutinitas. Tapi diam-diam, pertanyaan itu tetap ada, menggantung, menunggu kita cukup berani untuk menatapnya. Hari ini, aku ingin mengajak kamu untuk duduk sebentar. Gak perlu tegang, gak perlu merasa harus berubah total. Cukup dengarkan, karena mungkin ini video yang memang kamu butuhkan untuk mengatur ulang hidupmu. Kita bakal bahas sebuah skenario sederhana tapi sangat kuat. Kalau besok adalah hari terakhirmu, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan buat dramatisasi, bukan buat bikin kamu overthinking. Justru sebaliknya, pertanyaan ini adalah pintu untuk mengenal diri sendiri. Para filsuf Stoik sejak beribu tahun lalu sudah memikirkan hal ini. Mereka menggunakan kesadaran bahwa hidup itu rapuh bukan untuk larut dalam kecemasan, tapi untuk hidup dengan lebih jernih, tenang, dan punya arah. Dan dalam video ini, kita akan membongkar cara mereka memandang hidup, memaknai waktu, sampai bagaimana mereka berani hidup tanpa penyesalan. Ada 5 bagian yang akan kita jelajahi pelan-pelan. Setiap bagiannya penuh contoh nyata, praktik sederhana, dan cara berpikir stoik yang bisa kamu pakai langsung dalam hidup harian. Kalau kamu stay sampai akhir, satu hal yang hampir pasti, cara kamu melihat hidup bisa berubah. Nggak meledak-meledak, nggak instan, tapi berubah dalam diam. Dalam kesadaran yang lebih dalam tentang apa yang betul-betul penting. Siap? Bagian 1, jika besok adalah hari terakhirmu, apa yang kamu lakukan? Coba bayangkan ini sebentar. Besok adalah hari terakhirmu. Bukan karena drama, bukan karena overthinking, tapi karena kamu benar-benar sadar bahwa hidup itu rapuh. Dan entah gimana, kamu diberi informasi itu, besok selesai. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya akan kamu lakukan? Kebanyakan orang langsung mikir hal-hal besar, jalan-jalan, makan enak, beli barang mahal, atau buru-buru melakukan sesuatu yang belum sempat dilakukan. Tapi kalau kita tanya para filsuf stoik, jawaban mereka biasanya jauh lebih sederhana, tenang, dan penuh kesadaran. Dalam stoikisme, momen seperti ini bukan hal baru. Mereka punya konsep yang disebut memento mori. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita ingat bahwa hidup itu terbatas. Dan justru karena itu, kita harus benar-benar hidup. Bayangkan Marcus Aurelius, seorang kaisar yang tiap hari dikelilingi kesibukan negara, politik, perang, dan pengkhianatan. Tapi di malam hari, sebelum tidur, dia menulis di bukunya sendiri. Kamu akan mati. Mungkin besok. Maka lihat kembali apa yang kamu lakukan hari ini. Apakah itu layak hidupmu? Kalimat ini bukan kesedihan. Ini pengingat agar kita nggak menunda menjadi manusia yang benar. Sekarang, coba tarik ke kehidupan nyata. Misalnya, kamu lagi kesal sama seseorang, atau lagi marah karena hal sepele. Coba bayangkan kalau besok adalah hari terakhirmu. Apakah kamu akan tetap marah sepanjang hari? Apakah kamu akan membuang waktu buat mikirin komentar orang di sosial media? Atau apakah kamu akan nyesal karena nggak meluk orang yang kamu sayang? Realitanya, hampir semua hal yang bikin kita stres itu sebenarnya nggak penting kalau waktu kita terbatas. Para stoik mengajarkan bahwa jika besok adalah hari terakhir, kita justru harus melakukan hal-hal yang sudah seharusnya kita lakukan dari dulu. Berbuat baik, jujur pada diri sendiri, tidak menunda hal penting, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Contohnya begini, bayangkan pagi ini kamu bangun, dan kamu tahu besok selesai. Kamu akan sadar betapa berharganya momen biasa. Suara hujan, aroma kopi, senyum orang di rumah, bahkan langkah pelan di lantai dingin. Hal-hal yang biasanya kamu anggap remeh, tiba-tiba jadi sesuatu yang ingin kamu nikmati 3 kali lebih lama. Itu cara berpikir stoik.
Hidup bukan tentang hal besar, tapi tentang memaknai hal kecil dengan cara yang besar. Dan menariknya, Stoik bukan cuma ngomong, mereka benar-benar mempraktekannya. Epictetus, seorang mantan budak yang kemudian jadi guru Stoik, pernah berkata, "Kamu tidak takut mati, kamu hanya takut memulai hidup." Maksudnya, banyak orang tidak benar-benar hidup. Mereka cuma numpuk penyesalan, menunda hal penting, dan membiarkan hidup berjalan tanpa kendali. Mereka takut mati bukan karena akhir hidup, tapi karena mereka sadar selama ini belum benar-benar hidup. Jadi kalau besok adalah hari terakhirmu, para Stoik akan bertanya, apakah hari ini sudah mencerminkan siapa kamu sebenarnya? Sudahkah kamu memberi yang terbaik untuk hal yang bisa kamu kendalikan? Sudahkah kamu berdamai dengan diri sendiri? Bagian ini adalah gerbang awal. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam tentang bagaimana Stoik menggunakan kesadaran akan kematian sebagai kompas hidup. Bukan sebagai ketakutan, tapi sebagai arah pulang menuju hidup yang bermakna. Bagian 2. Mengapa kesadaran akan kematian justru membuat hidup lebih tenang? Kedengarannya aneh. Bagaimana mungkin memikirkan kematian? Sesuatu yang biasanya dihindari, ditakuti, bahkan dianggap tabu, justru membuat hidup jauh lebih tenang. Tapi itulah salah satu paradoks paling kuat dalam Stoikisme. Bagi para filsuf Stoik, kesadaran akan kematian bukanlah sesuatu yang gelap, bukan juga hal yang harus dihindari. Justru sebaliknya, itu adalah alat untuk melihat hidup dengan lebih jernih. Coba pikirkan seperti ini, kita semua hidup dengan dua jenis waktu. Waktu yang kita kira kita punya, dan waktu yang sebenarnya kita punya. Dan sering sekali, dua hal itu tidak sama. Kita berjalan seolah-olah hidup ini panjang, seolah-olah hari esok selalu dijamin datang. Makanya kita menunda banyak hal. Menunda bicara baik-baik, menunda meminta maaf, memulai mimpi besar, merawat hubungan yang penting, menunda menjadi versi terbaik diri sendiri. Stoikisme ingin mematahkan ilusi itu, bukan untuk membuatmu takut, tetapi untuk membawamu kembali ke kenyataan. Waktu itu terbatas, dan justru karena terbatas, hidup jadi sangat berharga. Seneca pernah menulis sesuatu yang menusuk. Bukan hidup kita yang singkat, tapi kita sendiri yang membuatnya singkat dengan menyia-nyiakannya. Kalimat itu keras, tapi benar. Banyak waktu kita habis bukan karena tragedi, tapi karena hal-hal kecil yang mengikis tanpa terasa. Scrolling tanpa arah, marah yang sebenarnya bisa diabaikan, berhari-hari insecure karena komentar orang, menunggu mood untuk bergerak, takut memulai karena khawatir gagal, mengejar hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Dan ketika semua itu menumpuk, tiba-tiba hidup terasa cepat, sempit, dan penuh tekanan. Disinilah kesadaran akan kematian bekerja, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi kejernihan, untuk memaksa kita menilai ulang apa yang benar-benar penting. Bayangkan sebuah pengalaman sederhana. Kamu sedang menunggu lampu merah, memandangi jalan, memikirkan hal sepele yang biasanya bikin kesal. Lalu tiba-tiba muncul suara di dalam kepalamu. Kalau besok adalah hari terakhir, apakah ini penting untuk dipikirkan? Hanya itu, satu kalimat kecil, tapi efeknya besar. Tiba-tiba hal yang tadinya kamu anggap mengganggu, jadi tidak penting. Marah terasa boros, ego terasa konyol, ambisi yang tidak perlu terasa melelahkan, dan yang tersisa hanyalah inti dari apa yang benar-benar bernilai. Para Stoik percaya bahwa kesadaran semacam ini adalah kebebasan. Kebebasan dari hal-hal yang biasanya membelenggu pikiran, kebebasan dari reaksi impulsif, kebebasan dari tekanan sosial, kebebasan dari ego yang tak pernah puas. Contoh real life-nya begini. Saat bertengkar dengan orang rumah, kesadaran bahwa waktu itu terbatas membuatmu memilih untuk menurunkan nada suara, bukan meninggikannya. Saat bekerja di tengah tekanan, kamu tidak lagi mengejar kesempurnaan yang membuatmu stres. Kamu fokus pada yang bisa kamu kendalikan. Saat kamu merasa minder melihat kehidupan orang lain, kamu sadar bahwa membandingkan hidup itu buang waktu, dan waktu itu barang yang sangat mahal. Saat kamu ingin mencapai sesuatu tetapi takut, kamu ingat bahwa menunda hanya membuat hidup lebih pendek, bukan lebih aman. Para Stoik mempraktikkan ini setiap hari, bukan hanya ketika hidup sedang sulit. Marcus Aurelius,
Seorang kaisar yang mengendalikan seluruh kekaisaran Romawi sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia bisa saja tidak bangun esok hari. Bukan karena ia ingin bersedih, tetapi karena ia ingin memastikan bahwa hari itu diisi dengan tindakan yang benar, keputusan yang jernih, dan hati yang tidak dikuasai emosi. Baginya kesadaran akan kematian bukanlah bayangan gelap. Itu adalah cahaya yang menunjukkan arah. Dan mungkin itu juga yang kita butuhkan sekarang. Bukan ketakutan akan kematian, tetapi kejernihan hidup. Supaya kita tahu apa yang layak mendapat energi dan apa yang tidak. Karena ketika seseorang benar-benar sadar bahwa hidup bisa berakhir kapan saja, ia akan mulai hidup, bukan hanya bertahan. Di bagian berikutnya kita akan melihat bagaimana Stoik menggunakan kesadaran ini untuk membangun keberanian. Keberanian menghadapi rasa takut, kegagalan, dan ketidakpastian yang sering menghalangi kita untuk bergerak. Bagian 3, apa yang benar-benar berharga jika waktu kita terbatas? Kalau kita sudah menerima kenyataan bahwa hidup itu rapuh, pertanyaan berikutnya muncul, apa yang sebenarnya berharga? Apa yang benar-benar layak kita pegang erat kalau waktu kita tinggal sedikit? Jawaban Stoik selalu kembali pada satu hal, kebajikan. Hidup sebagai manusia yang baik, jujur, sadar, dan selaras dengan akal sehat. Tapi supaya nggak terlalu filosofis, mari kita bawa pelan-pelan ke kehidupan sehari-hari. 1. Hubungan dengan orang yang kita sayangi. Bayangkan skenario begini, kamu lagi sibuk, lagi dikejar target, lagi banyak pikiran. Anak kamu narik tanganmu cuma buat nunjukin gambar yang dia gambar sendiri. Atau pasanganmu nanya, kamu capek ya? Biasanya kita jawab seadanya, kadang malah cuek. Sekarang coba ulang adegan itu, tapi dalam skenario bahwa besok adalah hari terakhirmu. Apakah kamu masih akan bilang nanti dulu? Apakah kamu masih akan melihat HP sambil ngobrol? Para Stoik sadar bahwa hubungan manusia adalah salah satu hal paling berharga, tapi sering sekali kita menaruhnya di paling belakang. Marcus Aurelius pernah menulis, "Cintailah orang-orangmu, esok mereka atau kamu mungkin sudah tiada." Realitanya, kalau waktu kita terbatas, kita akan kembali kepada orang-orang yang berarti bagi kita. Bukan pada barang, bukan pada drama, bukan pada validasi sosial. 2. Karakter diri. Stoik meyakini bahwa dunia bisa mengambil banyak hal dari kita. Jabatan, harta, peluang, bahkan waktu. Tapi ada satu yang tidak bisa diambil kecuali kita sendiri yang menyerahkannya, karakter kita. Bahkan kalau hidup tinggal satu hari, Stoik akan bertanya, apakah aku hari ini sudah menjadi manusia yang layak? Contoh real life. Kamu lagi diserobot antrian oleh orang lain. Biasanya emosi naik. Tapi kalau kamu sadar hidup itu terbatas, kamu mungkin akan mikir, apakah ini layak merusak hatiku? Apa aku mau menghabiskan hari terakhirku marah demi 2 menit? Stoik bukan ngajarin pasrah. Mereka ngajarin memilih pertempuran yang bermakna. Dan marah soal hal kecil bukan salah satunya. 3. Waktu yang kita punya sekarang. Seneca punya nasihat terkenal. Hidup itu panjang kalau kamu bisa menggunakannya dengan baik. Seringkali kita merasa waktu cepat berlalu, tapi sebenarnya waktunya bukan yang hilang, tapi fokus kita yang tersedot ke hal-hal yang tidak penting. Bayangkan kamu scroll TikTok atau Instagram 1 jam tanpa sadar. Coba bayangkan kalau itu terjadi di hari terakhirmu. Rasanya konyol kan? Stoik selalu mengingatkan, waktu adalah aset paling langka. Dan sayangnya, kita paling sering menyanyiakannya. Kalau besok adalah hari terakhirmu, kamu mungkin akan memilih waktu untuk ngobrol dari hati ke hati, untuk menikmati makanan sederhana, atau sekadar duduk sambil memikirkan hidupmu. Bukan buang waktu untuk hal yang tidak memberi makna. 4. Kebebasan dari ekspektasi dan tekanan sosial. Ketika kita tahu hidup itu terbatas, tiba-tiba ekspektasi sosial jadi tidak relevan. Kamu tidak akan peduli lagi apakah orang suka gaya hidupmu, kamu tidak akan sibuk membuktikan diri, kamu tidak akan menghabiskan tenaga untuk terlihat sempurna. Para Stoik sudah mempraktikkan ini sejak dulu. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin benar-benar bebas, berhentilah peduli pada apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Contoh real life. Kamu mau mulai usaha kecil tapi takut orang ngomong apa. Tapi kalau hidup tinggal 1 hari, kamu pasti nggak akan mikirin komentar orang lagi. Kamu akan lakukan apa yang benar menurutmu. Itulah kebebasan versi Stoik. Bebas dari hal yang sama sekali bukan milik kita. 5. Kedamaian batin.
Pada akhirnya, hal yang paling berharga ketika waktu sedikit adalah kedamaian, bukan euforia, bukan popularitas, bukan pencapaian. Bayangkan saat kamu duduk sendirian, menjelang tidur tanpa gangguan. Di momen itu, yang kamu cari hanyalah hati yang tenang. Stoik mengajarkan bahwa kedamaian datang dari hidup selaras dengan nilai yang kamu yakini benar, jujur, tidak menyakiti orang lain, melakukan yang penting, dan tidak menuntut hidup untuk selalu sesuai dengan keinginanmu. Kalau besok adalah hari terakhir, yang kamu inginkan bukanlah lebih banyak barang, tapi lebih banyak ketenangan. Bagian ini membawa kita pada kesimpulan penting. Apa yang berharga bukanlah hal-hal besar yang sering kita kejar, tapi hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke bagaimana Stoik menggunakan prinsip-prinsip ini untuk mengatur ulang prioritas dan menjalani hidup sehari-hari dengan lebih sadar dan lebih bermakna. Bagian 4. Mengatur ulang prioritas hidup, cara Stoik mengambil kendali. Kalau kita sudah tahu apa yang benar-benar berharga, langkah berikutnya adalah pertanyaan besar. Bagaimana kita mengatur ulang hidup supaya selaras dengan hal-hal itu? Bukan cuma di pikiran, tapi benar-benar dalam tindakan sehari-hari. Stoikisme bukan teori yang rumit, bukan sesuatu yang harus dibaca berulang kali sampai paham. Justru kebalikannya, Stoikisme adalah seni untuk hidup apa adanya dengan kualitas yang terbaik. Di bagian ini kita bakal masuk ke bagaimana para filosof Stoik memutuskan prioritas mereka dan bagaimana itu bisa diterapkan ke kehidupan modern yang penuh distraksi, tuntutan, dan ekspektasi yang tidak pernah selesai. 1. Prinsip kendali, memisahkan mana yang milik kita dan mana yang bukan. Ini pondasi paling penting dalam Stoikisme. Epictetus memulai bukunya yang terkenal dengan satu kalimat yang mengubah banyak hidup. Ada hal yang dapat kita kendalikan, ada hal yang tidak. Kalimat sederhana, tapi kalau kamu benar-benar hidup dari prinsip ini, hidupmu bisa berubah total. Contoh nyata, kamu lagi mengembangkan bisnis, upload konten, atau kerja di kantor. Kamu sudah melakukan yang terbaik, tapi engagement turun, sales sepi, atau atasan tetap tidak puas. Dulu mungkin kamu frustrasi, mikir keras, bahkan mempertanyakan diri sendiri. Tapi Stoik tidak melihat itu sebagai prioritas. Yang bisa kamu kendalikan adalah usaha kamu, kualitas kerja kamu, sikap kamu, keputusan yang kamu ambil hari ini. Yang tidak bisa kamu kendalikan, pendapat orang, hasil akhir, algoritma, reaksi orang lain. Dengan memisahkan dua hal ini, prioritas otomatis bergeser. Kamu mulai fokus ke apa yang bisa kamu lakukan, bukan pada apa yang kamu harapkan. Hasilnya, stres menurun, produktivitas naik, dan kamu jadi lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian. 2. The Essential Few. Memegang 3-5 hal yang benar-benar penting. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan habiskan hidup dalam kesibukan tanpa tujuan. Banyak orang sibuk, tapi tidak efektif. Sibuk tapi tidak bahagia. Sibuk tapi tidak bergerak ke arah yang berarti. Stoik menekankan pentingnya memusatkan energi hanya pada hal yang memberi nilai, bukan pada hal yang sekadar aktif. Praktik modern, bayangkan kamu punya 100 hal yang ingin kamu lakukan. Belajar skill baru, menambah income, memperbaiki hubungan, mengejar hobi. Stoik akan bilang, pilih 3-5 saja, dan lakukan itu dengan sepenuh hati. Contoh yang lebih dekat, kamu ingin lebih sehat, fokus pada jalan kaki harian dan tidur cukup. Kamu ingin memperbaiki hubungan? Fokus pada komunikasi yang jujur. Kamu ingin berkembang? Fokus pada satu skill yang benar-benar kamu ingin kuasai. Ketika prioritas sedikit, hidup terasa lebih ringan, tapi jauh lebih efektif. 3. Latihan negatif. Bayangkan kehilangan untuk memperjelas prioritas. Ini mungkin terdengar aneh, tapi Stoik sering melatih diri dengan premeditatio malorum, meditasi tentang kemungkinan kehilangan. Bukan untuk membuat diri sedih, tapi untuk mengasah kejernihan. Contoh real life. Kamu bangun pagi dan sadar kamu punya rumah, keluarga, pekerjaan, dan tubuh yang sehat. Tapi selama ini kamu melihat semua itu sebagai sesuatu yang biasa. Sekarang coba bayangkan 5 detik bagaimana kalau kamu kehilangan salah satunya. Tiba-tiba, hal yang kamu anggap remeh jadi prioritas. Kamu akan lebih menghargai makan bersama, percakapan sederhana, waktu luang, udara pagi, bahkan kemampuan untuk berjalan dan tersenyum. Dengan latihan ini, Stoik menyadarkan diri bahwa prioritas bukan tentang apa yang kamu inginkan, tapi tentang apa yang kamu tidak ingin kehilangan. Menjadikan nilai sebagai kompas bukan mood.
Orang modern sering mengambil keputusan berdasarkan mood. Lagi rajin, kerja banyak. Lagi malas, rebahan panjang. Lagi kesel, ngomel ke orang lain. Lagi insecure, overthinking sampai tidak bergerak. Stoik nggak menggunakan mood sebagai komando hidup. Mereka menggunakan nilai. Nilai itu seperti kompas. Dia tidak berubah walau kondisi berubah. Contoh, nilai kamu adalah integritas. Kamu tetap jujur walau tidak ada yang lihat. Nilai kamu adalah kebaikan. Kamu tetap sopan walau mood lagi jelek. Nilai kamu adalah disiplin. Kamu tetap melakukan hal penting walaupun tidak semangat. Dengan cara ini, prioritas kamu tidak lagi goyah hanya karena perasaan semasa. Hidup jadi lebih stabil, lebih jelas dan lebih terarah. 6. Mengurangi kebisingan hidup, memotong hal yang tidak penting. Kita hidup di era penuh kebisingan, konten tanpa henti, notifikasi, opini tak diminta, drama online, dan ekspektasi dari banyak arah. Stoik akan menyarankan satu hal, potong yang tidak perlu. Ini bisa jadi membatasi scroll media sosial, mengurangi toxic people, menolak pekerjaan tambahan yang tidak sejalan dengan tujuan, memangkas rutinitas yang tidak punya nilai. Seneca bilang, hidup itu bukan pendek, tapi kita membuang banyak waktu. Dengan mengurangi kebisingan, kamu memberi ruang bagi hal yang benar-benar penting untuk tumbuh. 7. Menghidup latihan sedang dilihat versi masa depanmu. Bayangkan kamu 10 tahun dari sekarang menonton rekaman hidupmu hari ini. Apa kamu bangga? Apa kamu menyesal? Apakah kamu merasa sudah memiliki prioritas yang benar? Ini latihan stoik yang kuat. Bertindak seperti sedang diperhatikan versi terbaik dari dirimu sendiri. Contoh real life. Kamu ingin sehat tapi lagi malas olahraga. Bayangkan versi masa depanmu yang sakit-sakitan melihatmu sekarang. Atau kamu ingin sukses tapi Pada akhirnya, hidup selalu bergerak lebih cepat daripada yang kita sadari. Kita sibuk, kita mengejar, kita menunggu nanti, sampai tanpa kita sadari, hari-hari berlalu begitu saja. Dan seringkali, bukan karena kita tidak bisa hidup lebih baik, tapi karena kita lupa bahwa waktu kita terbatas. Stoikisme tidak meminta kita menjadi sempurna, tidak meminta kita menjadi kebal emosi, tidak meminta kita menjadi manusia super. Stoikisme hanya mengingatkan satu hal sederhana, tapi paling sering kita abaikan. Hidup itu berlangsung sekarang, bukan nanti, bukan besok, sekarang. Ketika kita sadar bahwa setiap hari bisa menjadi yang terakhir, bukan berarti kita harus hidup dengan ketakutan. Justru kita belajar untuk hidup dengan kesadaran, menghargai orang sebelum kehilangan, menyelesaikan masalah sebelum menyesal, mengerjakan hal penting tanpa menunda, dan mencintai hidup tanpa bergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Kalau dari 5 bagian tadi, ada satu hal saja yang tertanam dalam dirimu, biarlah itu menjadi kesadaran bahwa waktu adalah guru yang tidak pernah berteriak, tapi selalu memberi peringatan. Dan setiap hari, tanpa kita sadari, dia bertanya, "Sudahkah kamu benar-benar hidup hari ini?" Jika setelah menonton ini kamu merasa ingin memperbaiki satu hal kecil saja, entah itu hubunganmu, disiplinmu, kebiasaanmu, atau caramu melihat dunia, maka video ini sudah menjalankan tujuannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kamu lebih ringan, lebih jernih, dan lebih sadar akan betapa berharganya hidup yang kamu jalani. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap tenang, tetap waras, tetap sadar.